Untuk hari ini, terima kasih yang sudah bergabung di video conference ini. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang perbandingan dan skala ya. Coba kalian buka lagi bukunya. Nanti ada yang bisa jawab, silakan kalian jawab ya pertanyaannya. Jadi nanti tolong ditampilkan coret-coretan kalian atau tugas kalian sesuai dengan nanti. Misalnya saya suruh jawab yang nomor 1, yang soal yang mana kalian jawab ya. Paham nggak? Jadi harus aktif semuanya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bisa jawab ya, nanti akan saya kasih nilai tambahan lagi buat nanti kalian nilainya. Oke? Yaudah ya, sekarang langsung aja yang untuk nomor 1. Kalian udah buka belum soalnya? Soalnya yang kemarin itu yang sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 36 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 34 liter bensin? Jadi berapa nih? Ayo, ada yang bisa jawab gak dari soal nomor 1? Sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 36 km. 306 km, Bu. 306 km. Siapa yang jawab? Putra ya? Ya, Putra Bu. apa siapa? Coba Putra, gimana? Bu. Bisa dijelasin Kak Putra? Dijelasin coba dalam bentuk coret-coretan kamu bisa ditampilin? Mana Putra? 4 liter sama dengan 36 km. 1 km sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9 liter. 34 liter sama dengan 34 kali 9 sama dengan 306 km, Bu. 306 km. Ya, bener ya. Ada yang lain nggak jawabannya? Bener ya, ini Putra ya. 306. Selanjutnya lanjut ya. Untuk yang nomor 2, yang seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor sapi selama 9 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor sapi, berapa hari persediaan makanan akan habis? Nah, berapa nih? Dia pertamanya punya 50 ekor sapi. Itu makanannya bisa sampai 9 hari. Terus peternak itu menjual 5 ekor sapi, berarti berkurang tuh sapinya. Jadi nanti persediaan makanannya itu bisa sampai berapa hari? Ada yang bisa jawab? Tadi yang nomor 1 Putra. Yang lainnya ada? Mana? Ini bukan, Bu. Banyak sapi 50 sama dengan A dan dikurang. Coba jelasin gimana, Ham? Lah, kenapa? Kenapa? Mana, Ham? Ini bukan, Bu. Ya, Banyak coba jelasin gimana? Banyak sapi sama dengan 50. 50 dikurang 5 sama dengan 45. Dan lama makanan 9 hari sebelum sapi itu terjual. Dan 50 per 45 sama dengan D per 9. 50 dikali 9 sama dengan 45 dikali D. Dan 50 dikali 9 sama dengan 450. Ya. Dan dengan 45 dikurang D sama dengan 10 hari, Bu. Jadi 450 dibagi 45, Bu. Dibagi 45, ya. Jadinya 10 ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih.
Lalu selanjutnya untuk yang berikutnya ada soal lagi. Dalam sebuah peta memiliki skala 1:16 juta. Jarak antara kota F dan kota G adalah 5 cm. Berapa jarak sesungguhnya antara kota F dan kota G? Ada yang bisa jawab nih, yang diketahui skala sama jarak pada petanya. Jadi yang ditanyanya jarak sesungguhnya atau sebenarnya. Ada yang bisa? Jarak pada petanya berapa, Bu? Skala petanya 16 juta. Terus jarak pada petanya 5 cm. Yang ditanya jarak sebenarnya. Ada yang bisa jawab? Mana Putra? Jelasin, Put. Diketahui skala peta 1/16 juta. Jarak pada peta 5 cm. Ditanyanya jarak sesungguhnya. Jarak sesungguhnya jarak peta dikali skala 5 dikali 16 juta sama dengan 80 juta, Bu, sentimeter. Terus kalau misalnya dijadiin kilometer berapa jadinya? Itu kan sentimeter tuh. Kalau dijadiin kilometer jadinya 80, Bu. 800 km, Bu. Ya, 80 km ya. Bu. Oke. Lalu selanjutnya nomor berikutnya, kota C dan kota D memiliki jarak pada suatu peta adalah 4 cm. Jika jarak sebenarnya antara kota C dan kota D adalah 120 km, maka berapakah skala peta tersebut jika berdasarkan satuan cm? Jadi sekarang yang diketahui jarak petanya 4 cm, terus jarak sebenarnya 120 km. Yang ditanyanya skalanya. Ada yang bisa jawab skalanya berapa? Mana Wildan? Coba dulu aja. Jarak pada peta 4 cm. Jarak sebenarnya 120 km atau 120 juta cm sama dengan 12 juta dibagi 4 sama dengan 1/3 juta. 1/3 juta. Ya, ya, Bu. Ada yang lain nggak? Bener gak nih kira-kira jawabannya Wildan? Iya, sama si Wildan, Bu, sama jawabannya. Ya. Sama ya, berarti 3 juta ya. Terus selanjutnya pertanyaan berikutnya. Pak Madi memiliki persediaan 3 kantong pupuk yang total beratnya 8,4 kilo. Ia membeli pupuk sebanyak 14 kilo ke koperasi. Berapa karung pupuk yang akan ia beli? Berapa? Jadi kalau misalnya 3 kantong itu beratnya, total beratnya 8,4 kilo. Kalau misalnya dia pengen beli sebanyak 14 kilo, berarti dia harus beli berapa kantong pupuk? Ayo, ada yang bisa jawab? Soalnya gimana, Bu? Lihat. Gimana? Kelihatan, Bu? Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan ya, bentar, Bu. Gimana tuh, Rizal?
agak jelas. Coba gimana Rizal jelasin? Kan tadi tiga kantong itu kandungan 4. Dan ini bisa 14 kilogram berapa kali lipat, Bu? Gimana Rizal? Berapa kantong jadinya 5 dapatnya? kantong, Bu, jawabannya. 5 kantong. 5 kantong. Iya, Gimana caranya 5 kantong? 3 per X sama dengan 8,4 per 14 sama dengan 8,4 dikali X sama dengan 3 dikali 14 sama dengan 8,4 X sama dengan 42. X sama dengan 42 dibagi 8,4 hasilnya 5, Bu. 5 ya. Iya. Ya, benar 5 ya, Rizal. Ya. Makasih, Bu. Rizal. Oke, selanjutnya nomor berikutnya. Untuk membuat 5 potong kue diperlukan 3/4 kilo gula. Jika gula yang disediakan 3 kilo, maka banyaknya kue yang bisa dibuat sebanyak titik-titik potong. Berapa potong kue nih kalau misalnya gulanya disediakan 3 kilo? Ada yang bisa jawab? Bu. Ya, mana? Gimana? Jelasin coba. Siapa yang mau jawab nih? Rizal atau Ilham? Dijawab dulu ya, Ibu. Ya udah, mana Rizal? Kan tadi 5 potong itu perlu 3/4 kilogram. Nah, kalau 3 kilogram, pertanyaan itu 3 kilogram itu dapat berapa potong kan, Bu? Iya, Jadi 5 per X dikali 0,75 per 3 sama dengan 0,75 kali X sama dengan 5 kali 3 sama dengan 0,75 X sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 0,75 hasilnya 20, Bu. Iya, 20 potong ya. Berarti tinggal dikali 5 dikali 3 dibagi sama 0,75 ya. Berarti 15 dibagi sama 0,75 sama dengan 20 ya, 20 potong. Ya, Bu. Ya, benar. Kasih, Bu. Lanjut. Untuk yang berikutnya, jarak kota A dan kota B adalah 48 kilo. Jika akan digambar dengan peta dengan skala 1/600.000, maka jarak kedua kota itu pada peta adalah berapa? Ada yang bisa jawab? Jarak kota A, kota B 48 kilo. Jika digambar pada peta, skalanya 1/600.000, maka jarak kedua kota tersebut pada peta adalah berapa? Ada yang bisa jawab? 100.000 hasilnya 80 cm, Bu. 80 cm. Iya, Bu. Coba gimana kamu coret-coretannya, Rizal? Bentar, Bu. Kelihatan masih, Bu? Ya. Sentimeter 48 km dijadiin ke kilometer ke sentimeter. Turunnya berapa kali emangnya? Lebih sih, bukan, Bu? Bentar, Bu. Turunnya emang berapa kali? Dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Hah? 1 juta, Bu.
Emang turunnya berapa? Berapa sentimeter? Wow. 8. Gimana berarti nolnya kebanyakan tadi? Iya Bu, kurang minum aqua. Ya berarti jawabannya 8 ya, jadi 8 Iya, cm. Bu, 8 cm. Oke. Terus selanjutnya berikutnya Bahri melakukan perjalanan dari sebuah mobil dengan sebuah mobil untuk mencapai tujuan. Ia membutuhkan waktu 1/3 jam. Berarti 3 jam berapa menit nih? Dengan 1/3 jam dengan kecepatan mobil 60 km per jam. Jika perjalanan pulang melewati jalan yang sama dengan kecepatan 50 km per jam, berapa lama Bahri dapat sampai kembali ke rumah? Bu, tadi waktunya berapa Bu yang 60 km? 1/3 jam. Jadi 3 jam berapa tuh? 1/3. Jadi tinggal kamu ubah aja itu 3 jam, 1/3 itu berapa jamnya? Berapa jam? Iya Bu. Bentar Bu. Nah ini kan dari apa? 1/3 jam dikali sama 60 km. Nanti tinggal kalian bagi sama yang 50 per 50 km. Tiga 1/3 itu berapa? Berarti kan 3 dikali 3 9 kan, 9 ditambah 1 10, berarti 10/3 dikali sama 60 per 50. Jadinya ini kan 10 dikali 60 berapa? 600. 600 dibagi 3 berapa? Berapa 600 dibagi 3? 200 kan? 200. Berarti 200 dibagi dengan 50. Berapa? 200 dibagi 50. 4. Berarti jawabannya 4 jam. Udah selesai. Membawa uang sejumlah uang. Ia ingin membeli beras jenis A yang harganya 12.000 per liter sebanyak 10 liter. Jika ibu membeli beras jenis B yang harganya 12.500 per liter dengan jumlah uang yang sama, berapa banyak beras yang bisa ibu beli? Berapa itu? Ada yang bisa jawab gak? Jadinya tinggal kalian uangnya jadinya ada totalnya udah berapa, ya kan? Jadi tinggal gini aja. Tadi berapa tuh? 12.000 ya kan? 12.000 dikali 10 kan, 10 liter. Dia mau belinya 10 liter. Kalau 10 liter berarti uangnya 12.000 dikali 10 liter berapa? 12 dikali 10. 12.000 dikali 10 berapa? 120.000. Ya, 120.000 ya, berarti nah, 120.000 ini dibagi sama beras jenis B. Beras jenis B-nya itu berapa tadi? 12.500. Nah, berarti 120.000 dibagi sama 12.500 itu berapa?
Berapa 120.000 dibagi 12.500? Jawabannya berapa? 9,6. Berarti dapat 11B-nya kalau misalnya uangnya 120, dia dapat 9,6 liter. Ya, jawabannya yang nomor itu 9,6 liter. Nah, langsung nih yang terakhir. Seorang pemborong berencana menyelesaikan proyek dalam waktu 60 hari dengan 18 pekerja. Ya. Setelah berjalan 11 hari, proyek terhenti 7 hari. Jika diasumsikan setiap pekerja mempunyai kemampuan bekerja yang sama, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek tersebut selesai dalam waktu yang direncanakan? Berapa jadinya? Kalau misalnya dia suatu proyek ingin menyelesaikan sebanyak 60 hari sebanyak 18 pekerja. Setelah berjalan 11 hari, proyek tersebut berhenti. Jalan 11 hari, proyek itu berhenti. 7 hari. Nah, awalnya kan untuk kita anggap 60 ya kan, 60 hari itu dikali sama 18 pekerja. Sama dengan, nah kan pertama proyeknya kan 11 hari dulu tuh berjalan, udah berjalan berarti 11 dikali sama 18 pekerja. Tambah lagi. Nah, kan 7 hari berhenti kan, istirahat, berarti 7 dikali sama 0. 0 ini maksudnya nggak ada pekerjanya. Ditambah, nah ini kan 11 tambah 7, 17 kan, berarti 60 dikurang sama 17, itu berapa? 17 lagi, 11 tambah 7, 18, berarti 60 dikurang sama 18, itu 42 kan? Berarti 42 dikali sama N. N ini tuh pekerjanya. Nah, 60 dikali 18 berapa? 60 dikali 18 berapa? Nah, 1080. Sama dengan 11 dikali 18 berapa? 198. Ya. Ditambah lagi 7 dikali 0, 0 ya. Perkalian apapun yang dikali 0, 0. Ditambah lagi. Nah, ini kan 42 dikali N. Nah, berarti di sini 42 kali N. N-nya itu pekerjanya ya. Jadi tambahan pekerjanya berapa? Nah, ini berarti 1080 dikurang sama 198 dulu nih, sama dengan di sini berarti 42 N. N itu misalnya pekerjanya ya, mau N mau X terserah kamu. Nah, berarti 1080 dikurang 198 itu berapa? Berapa? 1080 dikurang 198 itu berapa? 800 ya? 882. 882 sama dengan 42 ya kan, N. Nah, ini N-nya berarti tinggal kamu bagi 882 dibagi sama 42. Berapa hasilnya jadinya? 21. Nah, berarti 21 pekerja. Nah, tadi kan awalnya 18 kan, berarti tinggal 21 dikurang 18. Berapa 21 dikurang 18? 3, berarti tambahan pekerjanya itu 3 orang.
Jawabannya 3. Dah, sampai sini nih. Kayak gini. Ya. Jadi tinggal 21 dikurang 18, 3. Berarti 3 orang tambahannya pekerjanya. Ya, ada lagi gak pertanyaannya? Kalian yang kurang paham ada? Ya udah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti berikutnya, untuk minggu berikutnya, tolong kalian persiapkan ya ulangan ya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, nanti materinya itu dijadikan ulangan. Nanti kalian minggu depan ulangan. Jadi dipelajari lagi materi-materinya ya. Ya dah, untuk itu Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian bisa belajar lagi, lebih baik lagi ya, nilai-nilainya juga. Ya deh ya, sampai jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.